Apa kau sudah gila, Gus? Lebih baik kau menikahi batu nisan daripada menikahi bangkai berjalan itu. Kau ini putra kiai besar, tapi kenapa harus sujud menghamba pada wanita yang nafasnya saja sudah bau tanah? Bayangkan, seorang pemuda yang menjadi dambaan ribuan wanita, seorang putra mahkota pesantren yang wajahnya bercahaya karena basuhan air wudhu dan lisan yang tak pernah putus berzikir, tiba-tiba harus bersujud di kaki seorang wanita renta berusia 90 tahun. Bukan untuk memohon doa restu, melainkan untuk mengucap janji suci akad nikah di depan penghulu. Seluruh desa mencibir, ribuan santri menangis melihat kehancuran martabat sang Gus yang mereka muliakan. Namun, di balik keriput yang melayukan kulitnya dan punggung yang sudah membungkuk dimakan usia, siapa sangka wanita tua itu ternyata adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dicintai oleh Allah. Selamat datang kembali di ruang cerita kita, tempat di mana setiap hikmah dipetik dari butiran air mata dan kesabaran. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga saudara-saudara kita di seberang pulau dari Sabang sampai Merauke, senantiasa dalam pelukan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sejenak kita basahi bibir kita dengan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah sholawat ini, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Robbal Alamin. Langit di atas langit Jombang sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan beban berat yang menghimpit dada Gus Aska. Pemuda berusia 26 tahun itu duduk bersimpuh di atas sajadah usangnya di dalam kamar yang harum dengan aroma kayu cendana. Wajahnya yang rupawan, dengan garis rahang tegas dan mata yang teduh, kini tampak pucat. Tak ada satupun santri di pesantren Al-Ikhlas yang tak mengenal Gus Aska. Ia adalah definisi kesempurnaan bagi mereka. Alim, santun, dan memiliki suara emas saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun, ketenangan itu terus terusik oleh titah sang ayah, Kiai Mansur. Sebuah perintah yang lebih tajam dari sembilu, lebih berat dari memindahkan gunung. Aska. Suara Kiai Mansur yang serak namun berwibawa memecah keheningan malam sebelumnya. Abah tidak meminta banyak darimu selama ini. Tapi untuk kali ini, penuhilah janji Abah. Menikahlah dengan Nyai Hadijah. Aska terpaku. Nyai Hadijah bukan sekadar wanita tua biasa. Dia adalah wanita yang tinggal di ujung desa, yang usianya sudah mencapai angka 90 tahun. Kulitnya sudah bergelambir, matanya sudah lamur, dan bicaranya pun sulit dipahami. Seluruh penduduk desa menganggapnya sebagai beban, bahkan ada yang tega menyebutnya penyihir tua yang menolak mati. Tapi Abah, kenapa? Suara Aska bergetar. Bukan karena ia memuja kecantikan duniawi, namun ia merasa ini adalah sebuah penghinaan terhadap garis keturunan mereka. Allah tidak pernah meletakkan sesuatu pada tempat yang salah. Aska, ini adalah hutang nyawa dan janji yang harus kau tunaikan. Jika kau mencintai Abah, jika kau patuh pada Allah, maka terimalah. Balas Kiai Mansur dengan mata yang berkaca-kaca, seolah menyimpan rahasia besar yang tak sanggup ia lisankan. Kini, hari yang dianggap sebagai hari kiamat bagi Gus Aska itu telah tiba. Di serambi masjid pesantren yang megah, orang-orang mulai berbisik-bisik. Suasana yang seharusnya penuh sukacita karena pernikahan putra sang kiai, justru berubah menjadi suasana yang mencekam dan penuh aura belas kasihan yang merendahkan. Kasihan Gus Aska, apa dia kena guna-guna? Bisik seorang santri di sudut pilar. Mungkin ini hukuman, tapi hukuman untuk apa? Dia kan orang saleh. Timpal yang lain dengan nada sinis. Aska berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah yang terasa sangat berat, seolah setiap langkahnya terikat rantai besi yang membara. Ia mengenakan jubah putih bersih dan sorban hijau yang melilit rapi di kepalanya. Setiap mata yang memandang, memberikan tatapan iba yang justru terasa seperti tusukan jarum ke jantungnya. Di ruang tamu kediaman Kiai Mansur, Nyai Hadijah sudah duduk di kursi roda. Ia dibalut dengan kain kebaya putih lusuh yang sepertinya sudah disimpan puluhan tahun. Tubuhnya yang mungil tampak tenggelam di kursi itu. Kepalanya tertunduk, dan tangannya yang gemetar terus memegang tasbih yang butirannya sudah sangat licin. Bau minyak kayu putih dan aroma tua menyerbak saat Aska mendekat. Dadanya sesak. Bayangan akan masa depan yang cerah, menikahi seorang wanita solehah yang sepadan, seketika sirna. Yang ada di depannya hanyalah kenyataan pahit.
Ia akan menjadi suami dari seorang wanita yang mungkin tak akan lama lagi akan kembali ke tanah. Aska, duduklah. Perintah Kiai Mansur. Penghulu sudah siap. Saksi-saksi sudah hadir dengan wajah yang tegang. Saat tangan Aska diletakkan di atas tangan Kiai Mansur yang akan menjabatnya dalam prosesi ijab kabul, petir tiba-tiba menggelegar di langit Jombang, padahal matahari masih terlihat mengintip di balik awan. Saya nikahkan engkau, Muhammad Aska Al-Farisi bin Mansur, dengan Nyai Hadijah binti Abdul Ghani, dengan mas kawin berupa hafalan Al-Quran dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Suara Kiai Mansur menggelegar, merobek kesunyian. Aska memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata jatuh setetes membasahi tangannya. Dengan satu tarikan nafas yang penuh dengan kepasrahan total kepada Allah, ia menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya Nyai Hadijah binti Abdul Ghani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Sah. Kata itu bergema di seluruh penjuru pesantren. Bukan sorak-sorai, alhamdulillah, yang meriah, melainkan isak tangis yang tertahan dari para ibu-ibu santri dan keheningan yang menyakitkan. Gus Aska, sang pangeran pesantren, kini resmi menjadi suami dari seorang nenek berusia 90 tahun. Tugas pertamanya sebagai suami dimulai detik itu juga. Ia harus menuntun kursi roda istrinya menuju kamar yang telah disiapkan. Saat ia menyentuh pegangan kursi roda itu, ia merasakan getaran hebat dari tubuh Nyai Hadijah. Tiba-tiba, Nyai Hadijah mendongak. Untuk pertama kalinya, matanya yang lamur menatap langsung ke dalam mata Gus Aska. Sebuah tatapan yang anehnya tidak memancarkan kepikunan, melainkan sebuah kedalaman yang membuat jantung Aska berdegup kencang. "Gus?" Suara itu keluar dengan sangat lemah, nyaris seperti bisikan angin. "Jangan kau benci takdir Allah padaku, karena apa yang kau lihat dengan mata, bukanlah apa yang Allah simpan di dalam dada." Aska terpaku di tempatnya. Kalimat itu bukan kalimat biasa. Itu adalah kalimat penuh hikmah yang biasanya hanya keluar dari lisan para kekasih Allah. Belum sempat ia mencerna kata-kata itu, Nyai Hadijah kembali tertunduk dan batuk-batuk kecil. Malam pertama pun tiba. Malam yang bagi pengantin lain adalah malam penuh cinta. Bagi Aska adalah malam ujian kesabaran yang luar biasa. Ia duduk di pinggir ranjang, sementara istrinya yang renta sudah terbaring lemah dengan nafas yang tersengal-sengal. Aska memandang langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Namun, saat ia hendak beranjak untuk mengambil air wudhu, tangan yang keriput dan dingin itu tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dengan kekuatan yang tak terduga. "Cium keningku, suamiku." Pinta Nyai Hadijah dengan suara yang tiba-tiba berubah menjadi tenang. Hampir terdengar seperti suara wanita yang jauh lebih muda. Dengan ragu, Aska mendekatkan wajahnya. Ia berniat menjalankan kewajibannya dengan ikhlas karena Allah. Namun, saat bibirnya menyentuh kulit kening yang keriput itu, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Sebuah cahaya lembut mulai berpendar dari balik keriput itu, dan aroma harum yang tak pernah ia kenal sebelumnya mulai memenuhi ruangan tersebut. Aroma yang bahkan lebih harum dari minyak kasturi manapun di dunia ini. Apakah ini awal dari sebuah penderitaan? Ataukah gerbang menuju rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh sang ayah? Aska belum menyadari bahwa di balik selimut lusuh itu, Nyai Hadijah sedang mulai melepaskan beban dunianya. Detik itu juga, saat bibir Gus Aska menyentuh kulit kening Nyai Hadijah yang kering dan berkeriput, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh pembuluh darahnya. Bukan rasa dingin yang mematikan seperti yang ia bayangkan sebelumnya, melainkan sebuah kehangatan yang merasuk hingga ke relung kalbu. Kamar yang semula terasa sesak dan pengap, tiba-tiba berubah suasananya. Aroma wangi yang menyeruak dari tubuh wanita tua itu semakin menguat, jauh melampaui keharuman bunga melati yang paling segar sekalipun. Wangi itu tidak berasal dari parfum duniawi, melainkan sebuah aroma yang membuat jiwa siapapun yang menghirupnya merasa tenang, tentram, seolah segala beban hidup terangkat seketika. Gus Aska menarik wajahnya perlahan, matanya terbelalak heran. Ia menatap telapak tangannya yang baru saja bersentuhan dengan kulit sang istri. Tak ada debu, tak ada bau minyak kayu putih yang tadi menyengat. Yang tersisa hanyalah kelembutan yang sulit dijelaskan. Ia memandang wajah Nyai Hadijah yang masih memejamkan mata. Di bawah temaram lampu kamar, wajah yang tadinya tampak begitu rapuh dan layu, kini seolah memancarkan cahaya perak yang halus. Keriput itu masih ada. Namun entah mengapa, Aska tak lagi melihatnya sebagai tanda penuaan yang menyedihkan,
melainkan sebagai garis-garis sejarah yang penuh dengan kemuliaan. Gus Aska. Nyai Hadijah memanggil namanya lagi. Kali ini suaranya tidak lagi bergetar karena sesak nafas. Suara itu terdengar sangat jernih, seperti gemericik air di tengah hutan yang sunyi. Allah telah memilihkanmu beban yang berat, karena Allah tahu bahumu cukup kuat untuk memikulnya. Jangan kau melihatku dengan mata kepalamu, tapi lihatlah aku dengan mata batinmu. Tubuh ini hanyalah rongsokan yang menunggu waktu untuk kembali ke tanah. Tapi apa yang ada di dalamnya adalah amanah yang harus kau jaga sampai fajar menyingsing. Aska terpaku, lidahnya keluh. Ia ingin bertanya banyak hal. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa abahnya, Kiai Mansur, sampai rela mempertaruhkan reputasi besar pesantren hanya untuk menyatukan mereka dalam ikatan suci? Namun, sebelum sepatah kata pun keluar dari bibirnya, terdengar suara tawa riuh dari arah luar jendela kamar. Suara itu berasal dari beberapa pemuda desa yang masih terjaga, yang dengan tega melontarkan ejekan demi ejekan yang menyayat hati. Lihat itu kamar pengantin baru. Kasihan ya Gus kita. Malam pertamanya bukan dengan bidadari, tapi dengan mumi. Apa dia bisa tidur nyenyak di samping tulang belulang? Tawa mereka meledak, menembus dinding kamar yang tipis. Hati Aska panas. Kehormatan istrinya, betapapun tuanya dia, adalah kehormatannya juga. Ia hendak berdiri untuk menegur mereka, namun tangan Nyai Hadijah yang kecil kembali menahan lengannya. Cengkeraman itu begitu tenang, seolah berkata bahwa semua hinaan itu tak ada artinya di mata Allah. Biarkan mereka, Gus. Mereka hanya melihat kulit luar dari sebuah kitab. Mereka tak tahu isinya. Jangan kau kotori hatimu dengan kemarahan karena mereka yang tak mengerti. Duduklah di sini, di sampingku. Ambillah air di baskom itu. Bersihkanlah kaki tua ini yang sudah terlalu lama berjalan di atas duri-duri dunia. Dengan penuh ketakziman yang tiba-tiba muncul tanpa ia sadari, Gus Aska menuruti perintah itu. Ia mengambil baskom berisi air hangat dan selembar kain putih. Ia duduk bersimpu di lantai, tepat di depan kaki Nyai Hadijah yang tampak sangat kurus. Saat ia mulai membasuh kaki itu dengan lembut, hatinya bergetar hebat. Kaki itu penuh dengan bekas luka, seolah wanita ini telah melakukan perjalanan ribuan kilometer melewati medan yang sangat berat. Nyai, siapa sebenarnya Nyai? Tanya Aska dengan nada suara yang sangat rendah, hampir berbisik. Mengapa Abah begitu menghormati Nyai? Mengapa Abah memaksaku melakukan ini? Nyai Hadijah tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat anggun meski bibirnya sudah mengerut. Abahmu adalah orang yang memegang janji. Dulu, puluhan tahun yang lalu, saat pesantren ini masih berupa tanah tandus dan abahmu hanyalah seorang pemuda miskin yang nyaris mati karena kelaparan dan fitnah, ada seorang wanita yang memberikan seluruh hartanya, seluruh hidupnya, untuk melindunginya. Wanita itu bersumpah tidak akan pernah menikah seumur hidupnya demi menjaga kehormatan ilmu dan agama, kecuali jika Allah mengirimkan seorang pemuda dari garis keturunan murni untuk menjemput sisa nafasnya. Mata Gus Aska membulat. Jadi, Nyai adalah orang itu? Wanita yang dikisahkan dalam riwayat keluarga kami sebagai sang wali mastur yang tersembunyi. Nyai Hadijah tidak menjawab secara langsung. Ia hanya mengusap kepala Gus Aska dengan penuh kasih sayang. Malam ini adalah malam penentuan, Gus. Engkau telah membuktikan baktimu pada orang tua dan ketaatanmu pada Allah dengan menerima wanita sepertiku. Sekarang, aku ingin kau membacakan surat Ar-Rahman di samping telingaku. Bacalah dengan seluruh jiwamu, seolah-olah ini adalah bacaan terakhirmu untuk dunia. Aska mengangguk. Ia memposisikan dirinya senyaman mungkin, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci itu. Ar-Rahman, Al-Lamal Quran. Suara emas Gus Aska menggema di dalam kamar yang sunyi itu. Seiring dengan setiap ayat yang ia bacakan, udara di dalam kamar terasa semakin sejuk. Cahaya yang tadi berpendar dari tubuh Nyai Hadijah kini mulai menyelimuti seluruh ruangan. Tiba-tiba, di tengah pembacaan ayat, pintu kamar diketuk dengan keras. Kiai Mansur masuk dengan wajah yang sangat pucat. Ia melihat putranya sedang mengaji di samping Nyai Hadijah. Air mata Kiai Mansur tumpah tak terbendung. Ia segera bersujud di lantai, bukan menyembah manusia, melainkan bersyukur atas sebuah kejadian yang sedang berlangsung di depan matanya. Aska, teruskan nak. Jangan berhenti, teriak Kiai Mansur dengan suara serak. Lihatlah tangan istrimu. Lihatlah.
Gus Aska menghentikan bacaannya sejenak dan melihat ke arah tangan Nyai Hadijah yang sedang ia pegang. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Kulit yang tadinya keriput, kering, dan dipenuhi bintik-bintik penuaan, secara perlahan mulai berubah di depan matanya sendiri. Seperti bunga yang mekar di musim semi. Kulit itu menjadi kencang, putih bersih seputih salju, dan bercahaya. Proses itu menjalar dari ujung jari ke arah lengan, dan terus menuju ke wajah. Aska tertegun, nafasnya tertahan di tenggorokan. Ini mustahil. Ini di luar nalar manusia. Namun ia menyadari satu hal. Ia sedang menyaksikan sebuah karomah nyata dari seorang kekasih Allah. Penampilan fisik yang tua renta itu hanyalah sebuah hijab atau penghalang yang selama 90 tahun digunakan oleh Nyai Hadijah untuk menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya agar tak dipuja oleh manusia. Dan sekarang, saat ia telah menemukan suami yang tulus menerimanya apa adanya, bukan karena kecantikan, melainkan karena ketaatan, hijab itu mulai disingkap oleh Allah. Namun, di tengah keajaiban itu, raut wajah Nyai Hadijah justru tampak semakin sayu, seolah kekuatan hidupnya sedang ditarik secara perlahan menuju sebuah perpisahan yang agung. "Teruskan, suamiku," bisik Nyai Hadijah, yang kini wajahnya tampak berangsur-angsur menjadi sangat cantik. Jauh lebih cantik dari wanita manapun yang pernah Aska lihat. Namun kecantikan itu terasa sangat asing. Kecantikan yang tidak memiliki hawa nafsu sedikit pun. "Bacalah, sampai ayat terakhir." Aska melanjutkan bacaannya dengan suara yang gemetar karena haru. Di luar kamar, para santri yang tadi mengejek tiba-tiba terdiam 1000 bahasa. Mereka mencium aroma wangi yang sangat kuat keluar dari celah-celah pintu kamar Gus Aska. Aroma itu membuat mereka jatuh berlutut, menangis tanpa sebab yang jelas, merasakan kehadiran sesuatu yang sangat suci sedang singgah di pesantren mereka. Namun, tepat saat Gus Aska mencapai ayat terakhir dari surat Ar-Rahman, tangan Nyai Hadijah yang tadi memegang erat lengannya, tiba-tiba terkulai lemas. Cahaya di ruangan itu meredup perlahan, menyisakan keheningan yang paling dalam yang pernah dirasakan Aska. Ia melihat ke arah wajah istrinya. Nyai Hadijah tersenyum sangat indah, matanya terpejam damai. Namun nafasnya sudah tidak lagi terdengar. "Nyai," panggil Aska lirih. "Nyai Hadijah." Kiai Mansur yang masih bersujud di lantai kini menangis sesenggukan. "Dia sudah kembali, Aska. Dia sudah pulang ke haribaan Allah. Tugasmu telah selesai, nak. Kamu telah mengantarkannya dengan cara yang paling mulia." Aska terpaku melihat jasad istrinya. Ia baru saja menikah beberapa jam yang lalu, dan kini ia sudah menjadi duda. Namun, rasa sedihnya tertutup oleh rasa takjub yang luar biasa. Saat ia hendak menyelimuti jasad istrinya dengan kain kafan yang memang sudah disiapkan Nyai Hadijah di bawah bantalnya, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terselip di balik punggung wanita itu. Sebuah kotak yang tersegel rapat dengan tulisan, "Untuk suamiku, Muhammad Aska. Bukalah saat kau merasa dunia telah membelakangi dirimu." Apa isi kotak kayu itu? Dan mengapa setelah kematian Nyai Hadijah, seluruh desa tiba-tiba dilanda fenomena aneh yang membuat semua orang yang pernah menghinanya jatuh sakit secara misterius? Rahasia besar apa yang sebenarnya baru saja dimulai? Gus Aska terpaku, jemarinya yang masih bergetar hebat meraba permukaan kotak kayu jati tua yang terasa begitu hangat, seolah-olah kayu itu memiliki detak jantungnya sendiri. Di atas ranjang, jasad Nyai Hadijah terbaring dengan keanggunan yang tak masuk akal bagi seorang wanita yang baru saja menghembuskan nafas terakhir di usia 90 tahun. Wajahnya yang kini putih bersih tanpa kerutan sedikit pun memancarkan aura kedamaian yang sanggup meruntuhkan kesombongan siapapun yang melihatnya. Kiai Mansur perlahan bangkit dari sujudnya, air matanya membasahi jenggot putihnya, menatap putranya dengan pandangan yang penuh dengan beban sejarah yang kini telah berpindah pundak. "Bukalah, Aska. Itu adalah amanah yang telah ia jaga selama 70 tahun dalam kesunyian." Suara Kiai Mansur terdengar parau, bergetar di tengah keheningan kamar yang masih dipenuhi aroma wangi surgawi yang semakin lama semakin pekat, menembus pori-pori dinding kayu dan melesat keluar menuju udara bebas. Dengan basmalah yang lirih, Aska membuka segel kotak itu. Saat tutupnya terbuka, sebuah cahaya keemasan yang lembut, bukan cahaya lampu, melainkan cahaya yang terasa murni, menyinari wajah Aska. Di dalamnya, tidak ada tumpukan emas atau perhiasan duniawi. Hanya ada sebuah kunci tua yang berkarat, sebuah cincin perak dengan batu hitam pekat yang tampak seperti potongan hajar aswad, dan selembar perkamen kulit kijang yang sudah sangat tua.
Aska mengambil perkamen itu dengan hati-hati. Tulisan di dalamnya bukan menggunakan tinta biasa, melainkan guratan kaligrafi yang seolah-olah ditulis dengan tetesan cahaya. Aska mulai membaca dalam hati, dan setiap kata yang ia serap membuat dadanya bergemuruh hebat. Wahai pemuda yang terpilih melalui jalur ketaatan, ketahuilah, saat kau membaca surat ini, hijab duniaku telah runtuh. 90 tahun aku berjalan di muka bumi Allah dengan menyembunyikan kecantikan dan kekuatanku di balik topeng keriput dan kemiskinan. Aku adalah pemegang kunci terakhir dari wilayah tanah ini. Pernikahan ini bukanlah tentang nafsu, bukan pula tentang pengabdian fisik, melainkan tentang perpindahan, tongkat estafet, penjagaan spiritual. Selama 90 tahun, aku menanggung beban dosa penduduk desa ini di pundakku, agar azab Allah tidak turun menghancurkan mereka karena kemaksiatan dan lisan mereka yang tajam. Sekarang, beban itu telah terangkat dariku, dan sebagian darinya kini mengalir ke dalam darahmu melalui akad yang suci. Aska terjatuh terduduk di lantai, nafasnya memburu. Ia baru menyadari betapa dahsyatnya rahasia yang ia pikul. Pantas saja Nyai Hadijah selalu diam saat dihina. Pantas saja ia tetap tersenyum meski disebut bangkai berjalan. Ia adalah Pasak yang menjaga bumi Jombang agar tidak runtuh oleh murka ilahi. Namun, di luar sana, sesuatu yang mencekam sedang terjadi. Detik itu juga, tepat saat nyawa Nyai Hadijah sepenuhnya meninggalkan alam dunia, langit yang tadinya tenang berubah menjadi merah saga. Angin kencang tiba-tiba bertiup, namun anehnya, angin itu tidak merobohkan pohon, melainkan membawa aroma wangi dari kamar Gus Aska ke seluruh pelosok desa. Para pemuda desa yang tadi tertawa terbahak-bahak di depan jendela, tiba-tiba terdiam. Suara tawa mereka mendadak tercekat di tenggorokan. Salah satu dari mereka, yang paling keras menghina dengan sebutan bangkai berjalan, tiba-tiba memegang lehernya. Wajahnya membiru, bukan karena tercekik tangan manusia, melainkan karena ia tiba-tiba merasakan berat yang luar biasa menindih jiwanya. Ia tersungkur ke tanah, merangkak di atas debu, menangis sejadi-jadinya tanpa bisa mengeluarkan suara. Satu persatu penduduk desa yang pernah meludah saat berpapasan dengan Nyai Hadijah, atau mereka yang pernah menutup hidung saat mencium bau minyak kayu putihnya, merasakan hal yang sama. Mereka merasakan demam yang membakar hingga ke tulang, namun suhu tubuh mereka justru terasa dingin seperti es. Ini bukan penyakit medis, ini adalah sakit kerinduan dan penyesalan, yang dikirimkan Allah sebagai teguran karena telah menghinakan salah satu kekasihnya. Gus, tolong kami, Gus. Suara teriakan para mulai terdengar dari halaman pesantren. Kiai Mansur berjalan menuju jendela, menatap ke arah kerumunan penduduk yang mulai berkumpul di bawah cahaya bulan yang aneh. Mereka bersimpuh, bersujud di atas tanah makam yang kering, memohon ampunan. Aska bangkit, memegang cincin perak peninggalan istrinya. Saat ia menyarungkan cincin itu ke jari manisnya, sebuah aliran energi yang sangat sejuk mengalir ke jantungnya, memberikan ketenangan yang luar biasa. Abah, apa yang harus Aska lakukan? Tanya Aska, menatap jasad istrinya yang kini tampak seperti seorang putri yang sedang tertidur lelap dalam keabadian. Mandikan dia, Aska. Tapi ingat, jangan biarkan air itu menyentuh tanah secara sembarangan. Air bekas basuhan jasad seorang wali mastur adalah rahmat yang sangat besar. Dan satu lagi, bersiaplah, karena saat fajar tiba, dunia akan melihat siapa sebenarnya wanita yang kau nikahi ini. Penduduk desa ini harus melihat bahwa yang mereka benci selama ini adalah satu-satunya alasan mengapa Allah masih memberikan mereka nafas. Jawab Kiai Mansur dengan tegas. Aska mulai mempersiapkan prosesi pemandian. Biasanya, jenazah akan terasa berat dan kaku, namun jasad Nyai Hadijah justru terasa seringan kapas. Saat Aska mulai menyiramkan air wudhu ke wajah sang istri, sebuah keajaiban kembali terjadi. Air yang menyentuh kulit Nyai Hadijah tidak jatuh seperti air biasa, melainkan seolah-olah meresap dan memantulkan cahaya pelangi yang sangat indah. Wangi kasturi yang keluar dari jasad itu kini menyebar hingga radius berkilo-kilometer. Burung-burung di hutan sekitar pesantren yang seharusnya tidur di malam hari, tiba-tiba terbangun dan berkicau bersahutan, seolah-olah sedang menyambut kedatangan tamu agung di pintu langit. Namun, di tengah kesakralan itu, pintu gerbang pesantren tiba-tiba digedor dengan keras. Seorang pria kaya raya dari desa tetangga, yang dikenal sebagai rentenir kejam yang pernah mengusir Nyai Hadijah dari gubuknya dulu, datang dengan wajah yang hancur karena tangis. Ia membawa sekantong besar emas dan uang,
melemparkannya ke tanah. Gus, Kiai, ampuni saya. Saya melihatnya. Saya melihat Nyai Hadijah dalam mimpi saya baru saja. Ia berdiri di atas awan dengan pakaian emas, dan ia menunjuk ke arah rumah saya yang terbakar. Tolong, katakan padanya saya minta maaf. Saya akan berikan semua harta ini asalkan rasa sakit di dada saya ini hilang. Pria itu meronta-ronta di atas tanah. Aska keluar dari kamar, berdiri di selasar masjid dengan wibawa yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tatapan matanya yang tadi teduh kini tampak sangat tajam, memancarkan cahaya wibawa yang membuat pria kaya itu langsung terdiam membisu. Simpan hartamu. Suara Aska bergema, terdengar jauh lebih berat dan berwibawa. Nyai Hadijah tidak butuh emasmu. Ia telah memiliki seluruh perbendaharaan langit. Jika kau ingin dimaafkan, bukan padaku kau meminta, tapi sujudlah pada Allah dan mintalah agar hatimu yang membatu itu dicairkan oleh rahmat-Nya. Malam ini, bukannya yang sedang dihukum, tapi kalianlah yang sedang diperlihatkan betapa hinanya manusia yang hanya menilai dari rupa. Aska kembali masuk ke dalam kamar. Ia tahu, malam ini barulah permulaan. Ia harus segera menyelesaikan perawatan jenazah istrinya sebelum fajar, karena ia merasakan firasat bahwa saat matahari terbit nanti, ribuan orang akan datang berbondong-bondong, bukan untuk melayat, melainkan untuk menyaksikan sebuah fenomena yang akan tercatat dalam sejarah pesantren mereka selamanya. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Aska. Saat ia hendak mengkafani jasad itu, ia melihat bibir Nyai Hadijah yang tersenyum seolah-olah hendak membisikkan sesuatu yang terakhir. Aska mendekatkan telinganya ke bibir yang sudah tak bernafas itu, dan tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan yang sangat jelas, namun bukan berasal dari telinga, melainkan langsung ke dalam hatinya. Temui aku di bawah pohon jati tertua di hutan belakang saat bulan purnama depan. Ada sesuatu yang tertinggal untukmu di sana. Bisikan itu membuat bulu kuduk Aska meremang. Apa maksudnya? Bukankah ia sudah meninggal? Dan mengapa saat Aska menoleh ke arah kotak kayu tadi, kunci tua yang berkarat itu kini telah berubah menjadi kunci emas murni yang bersinar terang? Apa yang sebenarnya akan dibuka oleh kunci itu? Fajar menyingsing di ufuk timur Jombang dengan warna yang tak pernah terlihat sebelumnya. Perpaduan antara ungu surgawi dan emas yang menyilaukan mata. Angin pagi yang biasanya dingin menusuk, kali ini terasa seperti usapan sutra di kulit. Gus Aska berdiri di ambang pintu masjid, menatap ribuan manusia yang telah memadati halaman pesantren sejak sepertiga malam. Mereka datang bukan karena undangan, melainkan karena panggilan batin dan aroma harum yang terbawa angin hingga ke desa-desa tetangga. Kabar tentang wafatnya, istri tua, sang Gus yang diiringi fenomena alam luar biasa telah menyebar seperti api di atas rumput kering. Di dalam masjid, keranda jenazah Nyai Hadijah diletakkan. Anehnya, keranda itu tidak terasa berat sama sekali. Saat 4 orang santri paling kuat mencoba mengangkatnya, mereka terkesiap. Keranda itu seolah-olah melayang, seakan-akan para malaikat sedang berebut ikut memikulnya. Gus Aska berjalan di paling depan. Tangannya masih mengenakan cincin perak peninggalan istrinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa ringan, dan setiap kali kakinya menyentuh bumi, ia merasakan getaran zikir yang merambat dari tanah masuk ke dalam jiwanya. Penduduk desa yang kemarin mencemooh, kini berdiri menunduk dengan air mata yang mengalir deras. Mereka yang menyebut Nyai Hadijah sebagai bangkai berjalan, kini justru berebut ingin menyentuh kain penutup kerandanya, mencari berkah dari sisa-sisa keberadaan seorang kekasih Allah. Kiai Mansur berjalan di samping Aska, matanya menatap lurus ke depan dengan ketenangan yang dalam. Saat rombongan sampai di depan liang lahat yang telah digali di belakang pesantren, suasana mendadak hening seketika. Burung-burung yang tadinya berkicau riuh, tiba-tiba hinggap di dahan-dahan pohon jati, terdiam seolah sedang memberikan penghormatan terakhir. Aska, turunlah ke liang lahat. Sambutlah istrimu untuk terakhir kalinya di alam dunia ini. Perintah Kiai Mansur dengan suara yang bergetar hebat. Aska melompat turun ke dalam lubang yang harum tanahnya melebihi wangi bunga manapun. Saat jasad Nyai Hadijah diturunkan perlahan, Aska menerima tubuh itu dengan kedua tangannya. Demi Allah, tubuh itu tidak kaku. Tubuh itu terasa hangat dan lentur, seolah-olah Nyai Hadijah hanya sedang tertidur dalam kebahagiaan yang amat sangat. Saat Aska membuka tali pocong di bagian wajah untuk menempelkan pipi sang istri ke tanah, ia kembali terperangah. Wajah di balik kain kafan itu bukan lagi wajah wanita 90 tahun. Wajah itu adalah wajah seorang gadis remaja yang sangat cantik,
dengan kulit yang bersinar seperti rembulan dan senyuman yang begitu tulus. Subhanallah, bisik Aska. Air matanya jatuh tepat di pipi jasad istrinya. Pada saat itulah, Kiai Mansur berdiri di tepi lubang lahat dan mulai berbicara kepada ribuan pelayat yang hadir. Suaranya menggelegar, namun lembut merasuk ke dalam hati. Wahai manusia, kalian yang selama ini menghina wanita ini, kalian yang menganggapnya sampah dan beban, ketahuilah rahasia yang selama ini kami simpan rapat-rapat. Nyai Hadijah bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah keturunan langsung dari seorang wali besar yang memilih untuk mengabdikan hidupnya sebagai penampung segala bala dan musibah yang seharusnya menimpa desa ini. Beliau menukarkan kecantikannya dengan keriput, menukarkan masa mudanya dengan kesunyian, agar kalian semua bisa tidur nyenyak tanpa digulung azab Allah karena kemaksiatan kalian. Isak tangis meledak di seluruh pemakaman. Orang-orang bersujud syukur sekaligus menyesal. Mereka baru menyadari bahwa selama puluhan tahun, mereka telah menghina tameng gaib yang melindungi nyawa mereka. Setelah pemakaman usai dan para pelayat mulai membubarkan diri dengan hati yang remuk oleh penyesalan, Aska teringat akan bisikan gaib dan kunci emas di sakunya. Tanpa menunggu lama, ia segera melangkah menuju hutan di belakang pesantren, mencari pohon jati tertua yang dimaksud. Bulan memang belum purnama, namun cahaya dari kunci emas di tangannya seolah menjadi kompas yang menuntun langkahnya melewati semak belukar yang gelap. Di bawah pohon jati raksasa yang akarnya melilit bumi seperti naga, Aska menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik gundukan tanah dan lumut. Kunci emas itu masuk dengan sempurna ke dalam lubangnya. Saat pintu itu terbuka, Aska menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang sangat rapi. Di sana bukan ada harta karun emas atau perak, melainkan ribuan kitab-kitab kuno yang ditulis dengan tangan, serta sebuah sajadah yang sudah sangat tipis karena seringnya digunakan untuk bersujud. Di atas meja kayu di tengah ruangan itu, terdapat selembar surat terakhir yang ditulis dengan tinta emas. Aska, suamiku, jika kau sampai di sini, berarti kau telah melewati ujian kesabaran. Seluruh ilmuku, seluruh rahasia langit yang Allah titipkan padaku, kini ada di dalam kitab-kitab ini. Jadilah pelayan umat yang tulus. Pernikahan kita yang hanya beberapa jam di dunia adalah ikatan abadi di akhirat. Aku menunggumu di pintu surga dengan wajah yang kau lihat di liang lahat tadi. Teruskanlah perjuangan ini, wahai pewaris rahasia Allah. Aska jatuh berlutut, memeluk surat itu dengan erat. Ia menyadari bahwa pernikahan yang awalnya dianggap sebagai kehinaan oleh dunia, ternyata merupakan anugerah terbesar yang pernah Allah berikan dalam hidupnya. Ia tidak menikahi seorang wanita tua, ia menikahi sebuah samudera ilmu dan pintu rahmat. Kini, Gus Aska bukan lagi sekadar putra kiai yang tampan. Ia bertransformasi menjadi seorang ulama besar yang membawa cahaya baru bagi pesantren dan desanya. Ia memimpin dengan penuh kasih sayang, selalu mengingatkan jamaahnya untuk tidak pernah meremehkan siapapun, sekecil apapun, serentak apapun orang itu. Karena bisa jadi, di balik rupa yang dianggap hina oleh mata manusia, tersimpan kemuliaan yang sangat agung di sisi Allah. Drama kehidupan ini berakhir dengan damai. Penduduk desa berubah menjadi pribadi yang lebih soleh, dan makam Nyai Hadijah tak pernah sepi dari peziarah yang mencium aroma harum yang terus keluar dari sana. Sebuah bukti nyata bahwa keikhlasan dan ketaatan akan selalu berbuah manis, entah di dunia atau di keabadian nanti. Gus Aska pun menjalani sisa hidupnya dengan menjaga amanah ilmu tersebut, sembari menanti saat di mana ia akan kembali bersatu dengan bidadari surga, Nyai yang pernah menyamar sebagai wanita tua berusia 90 tahun. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang tampak di mata seringkali hanyalah hijab yang menutupi kebenaran. Jangan pernah menilai seseorang dari kulit luarnya saja. Semoga kisah Gus Aska dan Nyai Hadijah ini menginspirasi kita untuk selalu taat pada orang tua dan husnuzon, berprasangka baik pada setiap ketetapan Allah. Apakah kalian merasa tersentuh dengan akhir kisah ini? Bagian mana yang paling